warahmatullahi taala wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Penguji Uji Kinerja dalam Jabatan Transformasi Plus Kementerian Agama RI LPTK YIN Sultan Amai Gorontalo Batch 1 tahun 2025. Perkenalkan, nama saya Putnatul Hasanah. Saya guru mata pelajaran fikih di Madrasah Aliyah Darul Ulum Banyuanyar, Kecamatan Pelengahan, Kabupaten Pamekasan, Provinsi Jawa Timur. Saya adalah mahasiswa pendidikan profesi guru dalam Jabatan Kementerian Agama RI Batch 1 tahun 2025 di LPTK YIN Sultan Amai Gorontalo dengan NIM 24570658 pada hari ini Senin tanggal 11 Mei tahun 2025 akan melaksanakan praktik pembelajaran dalam rangka penilaian uji kinerja dengan menggunakan model pembelajaran problem basic learning pada materi kewajiban pengurusan jenazah mata pelajaran fikih di kelas 10. Sekian, terima kasih. Mohon bimbingan dan arahannya dan selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Melaksanakan Allahu Akbar. Yes. Kaifa halukunna hadha subah? Baik. Ada baik. Ada dua. Allah Akbar. Maizan 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 maizan. Amin. Baik. Dalam keadaan sehat semua ya? Alhamdulillah. Ada yang tidak hadir hari ini? Ada. Ya. Kalau itu saya mau ngecek kehadiran kalian semua. Yang tidak hadir itu katakan tidak hadir ya. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Abida, Dina Kamalia, Ayo. Halimatus Sa'diyah, Ayo. Ifatul Hafifah, Hadir. Hayati. Hadir. Hadir ya. Ya. Baik, bagi yang sakit mari kita doakan semoga mereka yang sakit itu cepat diberikan kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Agar supaya proses belajar kita hari ini mendapatkan barokah. Amin. Kita awal pembelajaran ini dengan pembacaan doa. Ayo silakan berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyyan wa rasulan. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli bi rahmatika ya arhamar rahimin. Baik, sekarang kita akan belajar, semoga saja dalam keadaan semangat ya. Ya. Ya, amin, amin. Baik, ada yang ingat enggak? Minggu yang lalu kita bahas apa? Menikah. Jenazah. Jenazah. Sepertinya minggu yang lalu saya membahas tentang syariat. Ingat enggak? Iya. Syariat itu menurut bahasa
bahasa adalah jalan. Sedangkan menurut istilah adalah aturan yang diciptakan oleh Allah, kan? Ya. Termasuk pada materi kita sekarang ini masuk kepada syariatnya Allah. Ini berhubungan antara materi yang kemarin dengan materi sekarang ini berhubungan. Berhubungannya di mana? Sekarang ini kan apa? Tentang jenazah. Pengurusan kewajiban-kewajiban tentang pengurusan jenazah. Ya. Nah, disyariatkan oleh Allah jika ada manusia meninggal, maka itu harus diurus sebagaimana mungkin. Seperti ini dalam materi kita kali ini adalah kewajiban-kewajiban dalam pengurusan jenazah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Melaksanakan Allahu Akbar. Yes. Kaifa halukunna hadha subah? Baik. Ada baik. Ada dua. Allah Akbar. Najah baiklah baiklah najah. Amin. Amin, amin Allahumma. Amin. Baik. Dalam keadaan sehat semua ya? Alhamdulillah. Ada yang tidak hadir hari ini? Ada. Ya. Kalau itu saya mau ngecek kehadiran kalian semua. Yang tidak hadir itu katakan tidak hadir ya. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Abida Dina Kamalia Ayo. Halimatus Sa'diyah Ayo. Ifatul Hafifah Ayo. Hayati Ayo. hadir ya. Ya. Baik, bagi yang sakit mari kita doakan semoga mereka yang sakit itu cepat diberikan kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Agar supaya proses belajar kita hari ini mendapatkan barokah. Amin. Kita awal pembelajaran ini dengan pembacaan doa. Ayo silakan berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyyan wa rasulan. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli bi rahmatika ya arhamar rahimin. Baik, sekarang kita akan belajar semoga saja dalam keadaan semangat ya. Ya. Ya, amin, amin. Baik. Ada yang ingat enggak? Minggu yang lalu kita bahas apa? Merdeka. Jenazah. Jenazah. Sepertinya minggu yang lalu saya membahas tentang syariat. Ingat enggak? Syariat itu menurut bahasa adalah jalan. Sedangkan menurut istilah adalah aturan yang diciptakan oleh Allah, kan? Ya. Termasuk pada materi kita sekarang ini masuk kepada syariatnya Allah. Ini berhubungan antara materi yang kemarin dengan materi sekarang ini berhubungan. Berhubungannya di mana?
jenazah. Pengurusan kewajiban-kewajiban tentang pengurusan jenazah. Ya. Nah, disyariatkan oleh Allah jika ada manusia meninggal, maka itu harus diurus sebagaimana mungkin. Seperti ini dalam materi kita kali ini adalah kewajiban-kewajiban dalam pengurusan jenazah. Poin pertama yaitu memandikan jenazah. Ini dalam Islam disyariatkan bagi kita yang hidup, apabila ada mayat atau ada orang meninggal, maka kewajiban kita itu yang pertama adalah memandikan si mayat. Lalu yang kedua itu adalah tata cara mengkafani. Karena mayatnya manusia itu adalah terhormat, maka kewajiban kita bagi yang hidup itu kepada yang mati, yang kedua itu adalah mengkafani, yaitu membungkus mayat. Ya. Terus yang ketiga itu mensolatkan. Di mana di dalam sholat itu termasuk berisi di antara takbir yang ketiga itu mendoakan si mayat. Ya. Jadi mensolatkan si mayat dengan tujuan mendoakan. Yang keempat, yang terakhir yaitu menguburkan. Kenapa harus dikuburkan? Karena mayat seseorang itu akan membusuk. Dan apabila membusuk dan tidak dikuburkan, otomatis baunya bertebaran kemana-mana. Seperti itu. Agar supaya tidak terdengar oleh orang-orang baunya itu, maka dianjurkan untuk dikuburkan sedalam sesuai dengan yang sudah ditentukan dalam syariat. Itu semuanya proses pengurusan jenazah adalah syariat atau perintah dari Allah. Makanya syariat dengan jenazah ini, dengan materi kita itu sekarang itu adalah berkaitan semuanya ya. Sekarang perlu diketahui bahwasanya tujuan daripada belajar kita tentang kewajiban-kewajiban kita tentang kepengurusan jenazah itu yang pertama, kalian itu agar supaya bisa menyebutkan apa saja kewajiban-kewajiban kita dalam pengurusan jenazah. Yang pertama. Yang kedua, agar supaya kalian itu bisa mengidentifikasi kewajiban-kewajiban pengurusan jenazah. Ya, baik. Saya akan bagikan kalian menjadi 4 kelompok sesuai dengan kelompoknya masing-masing ya. Di sini kelompok 1, ini kelompok 2, ini kelompok 3, di situ kelompok 4. Ya, saya berikan tugas ke kalian mencari tahu apa saja langkah yang harus dipersiapkan dalam mensolatkan, memandikan, mengkafani dan lain sebagainya. Nih, kelompok 1 ini ya. Ya. Ini kelompok
Kelompok satu itu maju untuk menyampaikan hasil diskusinya. Bismillahirrahmanirrahim. Kami dari kelompok 1 perkenalkan nama saya Sofia Nadia. Saya Dina Manila. Saya Ines Yuni. Saya Wakiah. Saya Fadul Hafifah. Memandikan jenazah. Memandikan jenazah. Syarat-syarat dalam memandikan jenazah. Jenazah itu harus Diperhatikan ya anak-anak ya. Ya. Nah, seandainya jenazah itu kafir, tidak usah dimandikan ya. Ya. Badannya atau anggota tubuhnya masih ada, sekalipun hanya sedikit atau sebagian. Kalau itu hanya tangannya ini yang ada, itu masih wajib. Tandanya ada orang tabrakan. Terus yang disebut cuma tangannya, itu yang wajib dimandikan hanya tangannya. Ya. Jenazah tersebut bukan lagi sakit. Nah, jenazah tersebut bukan lagi dijaga. Contohnya yang membela agama Allah. Itu darahnya tidak darahnya akan menjadi laki-laki jangan. Yang berhak memandikan jenazah. Lanjut. Laki-laki yang berhak memandikan jenazah adalah anak laki-laki atau laki-laki lainnya. Perempuan tidak boleh dikecualikan, istrinya, anak perempuannya atau ibu yang lainnya. Ya. Dan untuk jenazah perempuan yang berhak memandikan adalah seorang perempuan juga, kecuali suami, anak laki-laki atau ibunya. Paham? Ya. Ya, lanjut. Tata cara memandikan jenazah. Yang pertama, jenazah ditempatkan pada tempat yang terlindung dari sengatan matahari, hujan atau pandangan orang banyak. Diletakkan pada tempat yang lebih tinggi seperti di depan dan balai-balai. Jadi kalau misalnya memandikan mayat itu jangan di kamar mandi di luar, tapi harus ditutup pakai kain itu biar gak kelihatan. Kedua, jenazah diberikan pakaian basah seperti sarung atau kain supaya memudahkan memandikannya, dan auratnya tetap tertutup. Yang memandikan hendaknya memakai sarung tangan. Jadi kalau mandi itu mandi mayat itu nanti mayatnya dikasih kain biar nanti auratnya nggak kelihatan. Takutnya nanti ada yang bukan mahram melihatnya kan nggak enak gitu dipandang. Itu harus pakai kaos tangan. Takutnya tangannya kita itu kotor gitu, takut ada apanya, takut ada jejak jarinya itu. Terus yang ketiga, air untuk memandikan jenazah hendaknya air dingin kecuali dalam keadaan darurat, misalnya di daerah yang sangat dingin atau perlu sebab lain. Jadi kalau mau mandi jenazah itu pakai air yang dingin, pakai air yang segelas juga apa-apa. Yang penting jangan pakai air panas. Setelah segala keperluan memandikan telah disiapkan, maka langkah-langkah memandikan jenazah sebagai berikut. Nomor 1, kotoran dan najis yang melekat pada anggota badan jenazah diberikan sampai hilang najisnya dan kotorannya. Jadi kalau misalnya kita itu kayak habis tabrakan, itu kan pasti ada kayak najis-najisnya, apa darah, apa kotoran-kotoran yang menempel dari kendaraan itu nanti harus dibersihin, harus disucikan dulu. Jenazah diangkat agar dudukkan perutnya diurap supaya kotoran yang mungkin ada di perutnya keluar. Jadi kita itu kayak didudukin gitu nanti dibersihin. Paham? Ya. Yang ketiga, kotoran yang ada pada kuku-kuku jari tangan dan kaki dibersihkan, termasuk kotoran yang di mulut dan di gigi. Jadi kalau misalnya makannya, kenapa kita itu gak boleh memanjangkan kuku? Takutnya itu kan kalau banyak kotorannya itu banyak setannya. Oh ya. Nanti kalau misalnya gak ada yang tahu, terus ada yang meninggal, terus gak tahu tata caranya, kan nanti bahaya. Itu nanti ditanyakan di akhir. Begitu ya? Baik. Nah, yang keempat, menyiram air ke seluruh badan sampai merata, dimulai dari ujung rambut terus ke bawah sampai kaki. Jadi kalau mau memandikan mayat itu disiramnya dari atas baru ke bawah, jangan dari bawah baru ke atas. Yang nomor 5, mendahulukan anggota-anggota wudhu pada waktu menyiram air.
anggota wudhu itu kayak di muka dulu, habis itu di tangan, terus di jidat, di kuping, baru di kaki. Terus yang terakhir, menyiramkan dan memandikan disunahkan 3 kali dengan urutan seluruh tubuh disiram basah, segera memakai sabun sampai basah dengan benar. Sesudah itu wudhukan yang sempurna, buru-buru bau gitu, biar awet, biar baunya lebih lama. Jadi cuma itu yang bisa kami sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami selaku dari kelompok 2 akan menjelaskan tentang bagaimana mengkafani jenazah. Yang pertama, jika kita ingin mengkafani jenazah, kita harus memakai kain kafan. Kain kafannya mesti berwarna putih. Kenapa harus berwarna putih? Karena sudah jelas sabda Rasulullah, al-bisu min siyabikum al-bayan, fa innaha khairu siyabikum fakafimu biha mautakum. Yang artinya, pakailah kamu sekalian dengan kain yang putih, karena sungguhnya sebaik-baiknya pakaian adalah putih, dan kafanilah jenazah dengan kain yang putih. Jadi karena itu setiap ada orang meninggal mestinya kita memakai kafan yang berwarna putih. Yang kedua, Ayo. Yang kedua, kain kafan sekurang-kurangnya 1 lapis yang menutupi seluruh tubuh jenazah. Tetapi disunahkan untuk laki-laki 3 lapis dengan media, 2 helai kain untuk baju dan sarung, dan 1 helai untuk menutup. Bagi perempuan menggunakan 5 helai. Yang digunakan untuk baju, untuk kepala, kulit atau badan, dan 2 helai untuk menutup seluruh tubuh jenazah. Lanjut. Yang ketiga, apabila jenazah tersebut sedang melakukan haji atau umroh, maka tidak boleh diberi harum-haruman dan jangan pula diberi tutup kepala. Apabila orang yang meninggal sedang berada dalam perjalanan haji atau umroh, jadi kita tidak boleh memberikan harum-haruman dan juga tidak boleh memberi tutup kepala. Yang terakhir, kain kafan hendaknya bersih, baik sifat maupun bahannya, dan tidak boleh berlebih-lebihan. Artinya kain yang harganya sederhana, kain yang sederhana. Sekian dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kelompok 3 akan menjelaskan bagaimana cara menyolatkan jenazah dan disertai oleh saya, Sukma Bedayuri Tias, dan teman-teman saya. Bismillah. Kevin dari kelompok 3, kelompok Kuraka. Jelaskan kelompok Kuraka. Cara menyolatkan jenazah. Syarat sholat jenazah itu ada 3. Yang pertama, suci dari hadas dan najis, menutup aurat, bersih badan, pakaian, dan tempat, serta menghadap kiblat. Jenazah dan disertai oleh saya, Sukma Bedayuri Tias, dan teman-teman saya. Bismillah. Kevin dari kelompok 3, kelompok Kuraka. Jelaskan kelompok Kuraka. Cara menyolatkan jenazah.
Syarat sholat jenazah itu ada 3. Yang pertama, suci dari hadas dan najis, menutup aurat, bersih badan, pakaian, dan tempat serta menghadap kiblat. Jadi, saat kita menyolatkan jenazah itu, kita harus suci dari najis, dari hadas besar dan kecil, harus menutup aurat, dan pakaian serta tempat harus bersih dari najis juga. Syarat kedua itu, jenazah sudah dimandikan dan dikafani. Jadi kalau jenazahnya kan teman-teman tadi sudah menjelaskan dimandikan terus dikafani baru disolatkan. Kalau hal dua itu belum dilakukan maka tidak boleh disolatkan, apalagi dalam keadaan terlanjang. Yang ketiga, letak jenazah di sebelah kiblat orang yang mensolati, kecuali sholat gaib atau sholat jenazah di atas kuburan. Pas kita menyalurkan jenazah itu, jenazahnya itu di sebelah, kita itu berada di sebelah kiblat dekat jenazah. Terus kalau sholat gaib itu gak apa-apa kan, kalau di sini bukan sholat jenazah, tapi sholat gaib itu gak apa-apa di mana aja. Terus rukun sholat jenazah ada 7. Hai. Rukun sholat jenazah ada 7. Yang pertama niat. Yang kedua berdiri jika mampu. Sama seperti sholat fardu, yang kalau berdiri tidak mampu maka harus duduk. Kalau duduk tidak mampu tidur. Kalau tidur tidak mampu maka isyarat. Kalau isyarat tidak mampu ya isyarat aja. Yang ketiga takbir 4 kali. Jadi di sholat jenazah itu tidak ada yang namanya ruku, sujud dan semacamnya, tapi cuma takbir. Dan takbirnya itu adalah 4 kali. Takbir yang pertama yaitu termasuk rukun sholat jenazah yang keempat, yaitu membaca surat Al-Fatihah. Tahu semua kan surat Al-Fatihah? Ya. Yang baca? Enggak usah. Kita tahu semua. Yang rukun kelima membaca sholawat atas Nabi Muhammad SAW. Rukun sholat jenazah yang keenam yaitu mensolatkan jenazah. Dan yang terakhir ialah membaca salam. Jadi jika semua itu sudah terpenuhi maka sholat jenazah yang kalian lakukan itu sah. Sudah? Sudah begitu. Mungkin hanya ini kelompok yang bisa dijelaskan oleh kelompok 3. Kekurangan dan kelebihannya mohon diterima. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi setelah kalian sudah memandikan, mengabadi dan menyematkan mayat, kewajiban terakhir kalian pada mayat tersebut adalah menguburkan. Ya. Ketentuan dalam menguburkan jenazah hendaknya dibuatkan terlebih dahulu lubang kubur, dan dibuatnya hendaknya diperhatikan kedalamannya. Jadi kalian ketika ingin membuat kuburan harus diperhatikan kedalamannya, yaitu setinggi dada orang dewasa atau tidak sampai tercium bau busuk dan tidak dapat dikorek oleh binatang buas. Ketentuan dalam menggali kuburan itu harus sampai pada dada orang dewasa, atau sekiranya tidak tercium bau busuknya ketika mayat tersebut sudah busuk dan tidak bisa dikorek oleh binatang buas. Kemudian dalam lubang kubur tersebut di arah sebelah kiblat dibuang lilin yang lahat. Di sebelah kiblat lubang tersebut harus dibuatkan lubang lagi untuk dijadikan lubang yang lahat. Seperti sabda Rasulullah, al-hiduli lahdan wa ansibu alaya al-lisnah nasban kama suna'a bi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim wa Barik barik alaih. Yang artinya, buatkanlah olehmu lubang lahat untukku dan pasanglah di atasku batu bata sebagaimana dibuat pada kubur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa barik alaih. Adapun cara menguburkan jenazah akan dijelaskan pada
jenazah di sini ada 4. 1. Memasukkan jenazah dalam lubang kubur sambil membaca doa Bismillahirrahmanirrahim Rasulillah, yang artinya dengan nama Allah dan agama Rasulullah. B. Meletakkan jenazah di lubang lahat dengan menghadap kiblat, muka dan kaki beserta menggunakan seperti sabda Rasulullah an Umar radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza asrafumun fi maktu bima haddi illa al-ardi. Dari Umar radhiyallahu anhu bersabda, jika kamu sekalian menurunkan aku ke yang lahat, maka sebutkan pipiku ke tangan. C. Letakkan bantal tanah pada tubuh jenazah agar tetap menghadap kiblat. Kemudian tutup dengan kayu papan, baru ditimbun dengan tanah dan buatlah tanah tersebut lebih tinggi dari permukaan tanah. Dan di atasnya diberi batu sebagai tanda ya. Dan D. Mendoakan dan memohon ampun bagi jenazah serta diberi kebutuhan dalam menjawab pertanyaan-pertanyaan yang Sekian dari kami, saya sendiri sekian. dan saya Mira Dan saya Naramita Krisnawati, pamit undur diri. kurang dan maafnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih yang sudah menyampaikan hasil diskusinya barusan, baik kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3 dan 4. Semoga kita bisa mengambil manfaat dari apa yang kalian sampaikan. Materi kita kali ini tentang pengurusan jenazah. Ya. Sekarang ini ada pertanyaan. Saya mau bertanya. Ada berapa langkah dalam pengurusan jenazah? Siapa yang bisa menjawab? Tunjuk tangan. Saya ambil kelompok utara, Bangku Utara, Aufa, silakan. Ada 4. Yang pertama, kelompok Bangku ini. Memandikan jenazah. Memandikan. Jenazah. 2, Mengkafani jenazah. mengkafani jenazah. Yang ketiga, Menyolatkan jenazah. jenazah. Yang terakhir, menguburkan jenazah. Ya. Baik. Ketika ada orang yang mati lalu dimandikan, maka sebaiknya letak mayat itu yang bagaimana? Terhindar dari Sinar matahari. sinar matahari. Terhindar dari sinar matahari dan dari Hujan deras. ya. Berikutnya, kalau jenazahnya anak-anak, maka yang berhak memandikan itu siapa? Boleh perempuan, boleh laki-laki. Baik. Lagi ya? Pertanyaan lagi ya? Kalau si mayatnya itu perempuan, yang berhak memandikan itu siapa? Yang penting muhrimnya. Ya. Sudah paham dengan materi kita kali ini? Ya. Ya, barangkali ada yang mau bertanya, dipersilakan. Silakan. Kalau ada yang mau bertanya. Enggak ada. Sudah paham semua? Ya. Ya. Kalau sudah paham semua, dan saya berharap betul-betul betul-betul paham dengan kewajiban kita sebagai muslimah terhadap si mayat. Itu kita nanti jika ada mayat betul-betul bisa melaksanakan kewajiban-kewajibannya kita, ya. Ya. Nah, baik, agar supaya pembelajaran kita kali ini bermanfaat dan barokah, ayo kita akhiri pembelajaran ini dengan pembacaan doa kafaratul majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, terima kasih. Besok kita akan membahas tentang kewajiban kita terhadap sholat.